Semoga masih ingat setting audionya ya, outputnya. Nanti saya akan sedikit review. Tapi untuk tadi yang masalah time stretch itu, waktu kita buka, sorry bro siapa namanya? Kevin bro Kevin. Nah di misalnya kita buka di new, nah di sini dia ada tulisan misalkan nih, nah stretch audio files to tempo di bawah ini waktu new. Nah kalau mau dimatiin berarti dia di Ableton dia jadinya nggak ke wrap, nggak ke stretch kalau di sini, gitu. Itu aja sih. Nah mungkin sedikit review. Jadi kalau di sini kita ganti audio interface-nya pakai ini ya, jangan lupa ini nanti kita ganti sesuai dengan audio interface yang ada. Terus seperti contoh misalkan saya buka file ini ya, ini audio setupnya jangan lupa nanti diubah di setting ya, kalau masih ingat ya, di buka file mixernya. Masih ingat shortcutnya apa? F3, betul F3. Untuk buka ini F3, terus kemarin saya sempat ini enggak kasih tahu cara transpose? Belum ya? Jadi kalau misalkan nanti ada yang bilang, oh ini kayaknya ketinggian atau kerendahan. Nah bagaimana sih cara transposnya ini sebelum kita mulai ke materi kita? Kemarin saya lupa kan, kemarin kan saya baru bahas masalah potong-potong ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu nanti misalnya kita mau potong, di mana ini bisa kayak begitu. Terus nah sekarang ini transpose. Nah secara contoh satu lagu ini ya, Kidung Roh Kudus ini. Nah biasanya aku untuk transpose misalnya ketinggian, aku biasanya taruh drum itu di atas. Aku geser drum itu ke atas, terus ini, kemudian aku hold. Nah terus diklik kanan. Nah diklik kanan, di sini ada transpose. Nah nanti bisa ditranspose kira-kira minus berapa, misalnya minus 2 turun 1. Ini sesuai semiton ya, jadi minus 2 berarti minus 2 semiton. Berarti kalau misalnya ini main di mana ya? Di D, main di D, kemudian berarti kan turun ke C. Nah minus 2 semiton. Berarti. Gitu. Nah ini balik ke D lagi. Nah cuman hati-hati jangan sampai yang tipe percussion itu ditranspose. Kayak drum ini kan. Jangan sampai ke transpose. Kalau transpose nanti suaranya dia, tune-nya tuh berubah. Kayak contoh begini. Minus 2 gak terlalu berasa sih. Kalau misalnya agak jauh, berasa mah. Tune-nya agak berubah. Gitu. Jadi itu untuk kalau misalnya kita mau naik turunin nada kayak gitu. Oke, sampai di sini. Yang kemarin sempat kelewat. Ada nggak pertanyaan selama nyobain ngeplay sequencer dan sebagainya? Gak ada? Aman semua ya? Oke, nah sekarang kita akan buat set bagaimana dari nol. Kemarin udah buat template-nya toh di masing-masing laptop kan udah buat template. Nah, dibuka sekarang template buat ini, nih template ibadah Elyon. Ini saya ya 44, 24 bit kayak begitu. Terus nah ini aku sih menyarankan stretch audio file to tempo ya, supaya dia langsung ngeset sesuai dengan tempo yang ada nantinya. Kayak gitu. Terus kemudian resolusi 24 bit, ininya kira-kira 44 kayak begitu. Panjangnya 30 menit ya sesuai dengan durasi ibadah ya, kayak gitu.
Kemudian kita oke, kita buka. Oke, coba buka template-nya masing-masing ya. Ada kesulitan? Ada ya? Oke, aman. Ya, ya 150 boleh lah. Oke, terus. Nah, ini stretch audionya diklik aja. Oke, ke atas. Coba buka template ada nggak ya? Oh nggak ada ya, belum ada ya. User, oke, belum buat dulu deh. Oke, sip. Terus, udah ya. Nah, untuk yang belum buat template, nah ini yang ini nih, kayak gini, dihilangin aja. Ini pakai F berapa? F8 ya? Coba F8. Hilang nggak dia? Ah, yes. Terus keluarin di sisi sebelah kiri sini, keluarin ruler, penggaris, marker, arranger, signature, sama tempo. Yes, sip. Good. Masih ingat ya, zoom in, pencet apa? W, zoom out? Iya, W sama E. W sama E. White. Oke, nah kalau sudah, coba di save as template dulu aja. Supaya save as template. Yes. Oke, nanti tinggal buka. Oke, nah. Kita coba nanti, masih ingat kan? Jadi misalkan ini ada apa aja, kursor aja. Ini ada arrow tools ya buat tanda panah, pencet 1. 1 dan 2 itu kalau bisa dijadiin jadi sama ya. 2 itu kan sebenarnya buat ini nih, bikin apa namanya, nanti ngeblok 2 itu. Nah 1 itu buat tanda panahnya, 3 buat motong, 4 itu menghapus, 5 itu buat gambar. Kalau misalnya nanti kita, tapi nggak akan kepake dulu untuk hari ini. Gambar itu buat nanti kalau misalnya kita nanti bikin announcement sendiri gitu. Kalau misalnya nanti kita ke sana mungkin ini kepake. 6 itu nge-mute. Kemudian 7 ini transient. Jadi sebenarnya kita bisa motong-motong, geser-geser audio nanti pakai transient. Tapi ini nggak kepake sekarang. Terus 8 ini unmute kayak begitu. Oke, itu. Terus bagian sini ada makro yang nggak kepake juga sekarang. Terus ada quantize. Quantize itu nanti kalau misalnya kepake kalau misalnya kita aransemen, gitu. Sekarang juga nggak terlalu kepake kayak gitu. Nah, usahakan toggle snap ini nyala. Fungsinya apa? Jadi toggle snap itu fungsinya adalah kalau misalnya kita play di sini ya, dia akan ngikutin penggarisnya. Nah, gitu. Beda kalau misalkan misalnya kita nggak ada toggle snap dari sini ya, aku matiin. Nah, dia nggak akan ikutin garisnya itu. Wait. Sorry, kebalik. Jadi yang ini, yang apa namanya mengikuti garisnya. Jadi kalau misalnya ini, aku matiin. Nah, dia nggak mengikuti garisnya. Kalau kita pencet, dia akan ngikutin penggarisnya. Nah, kalau ini adalah, jadi ini tuh akan ketika kita masukin sebuah file, dia akan langsung mendekati dengan ini, grid barnya. Jadi kan bar 1 misalnya. Bar 1, terus kemudian ada bar 2 gitu ya, bar 3. Nah, di bar 2 dia kan ada ketukan 1, ketukan 2, ketukan 3, ketukan 4. Kalau misalnya ini nyala, nanti waktu kita misalkan naro event, naro misalkan tadi stem ya, salah satunya stem, misalnya There is One Gospel. Nah, dia akan langsung nempel dengan bar terdekatnya. Nah, jadi itu. Maka dia akan langsung nempel sama gambarnya. Nah, kalau misalnya ini nggak nyala, dia nggak akan langsung nempel. Nah, dia nggak langsung nempel, jadi bisa di mana aja tuh. Gitu ya.
Jadi dia nggak langsung nempel. Oke. Nah, aku sih usahakan ini nyala, toggle snapnya nyala, sama auto scroll itu nyala. Oke. Nah, ketika nanti teman-teman pasang misalnya lagu, itu biasanya ada insiden seperti ini. Misalkan contoh ada pencet tiba-tiba begini. Nah, ini ada satu fitur yang lain yang mungkin kita nggak bahas hari ini gitu ya. Ini fungsinya sebenarnya buat kayak kanvas baru untuk uji coba kalau misalnya kita mau aransemen. Nah, kayak gitu. Atau misalnya ini. Nah, jadi ini insiden-insiden dengan scratch pad. Jadi ini insiden-insiden ini biasanya muncul. Kalau misalnya lagi buat event kita masuk-masukin tuh biasanya nggak sengaja tuh kepencet kayak gitu. Dua ini nih. Jadi hati-hati kayak begitu. Oke, sampai sini fungsi-fungsinya ini aman ya? Oke, aman. Usahakan rulernya itu, ruler di atas ini second ya teman-teman. Terus time base ini bar. Jadi time base itu yang di atas, ruler itu yang di bawah sini. Atas ini time base. Nah ini ruler sesuai dengan ini. Nah aku biasa time base-nya bar, ruler ini second. Untuk tahu menitnya udah berapa lama. Kayak gitu. Oke. Nah, aku jelasin lagi masalah penamaan. Nah yang kayak begini nih, ini nih kayak gini. Ini namanya track. Jadi track 1, ini kan tracknya nanti kita bisa kasih nama track drum misalnya. Drum. Nah, sedangkan yang kita masukkan ini namanya event. Nah, ini beda-beda di setiap DAW. Tapi kalau misalkan di Studio One sebutnya event. Kayak begitu. Oke. Nah, file yang aku kasih itu file yang buat pelatihan itu file namanya file stems. Stems itu kan batang ya, jadi kayak file itu sebenarnya batang-batang yang terpisah. Jadi kan ada drumnya, ada bassnya, itu file-file terpisah yang sebelumnya sudah di mix down, kemudian dipisah per bagian. Nah itu namanya stems. Nah kita akan belajar bagaimana memasukkan stem itu ke dalam ini Project Studio One-nya. Misalkan kita masukkan salah satu lagu ya, misalnya aku masuki gerbangnya. Nah, buka stems-nya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman di file pelatihan itu aku akan kirim kayak gini, stems doxology, Kidung Roh Kudus, masuk gerbangnya, There's One Gospel. Nah, ini stem-stemnya udah ada. Jadi nanti downloadnya stems-nya. Ini akan membantu kalau teman-teman buat sendiri karena jadi download filenya nggak terlalu berat. Kalau kemarin itu download filenya tuh sangat berat, gede banget karena semua lagunya udah masuk dalam project kayak gitu. Nah ini bagaimana masukinnya? Ya tinggal ini, terus di blok semua, tinggal di drag. Mudah bukan? Ya tinggal gitu doang sebenarnya. Tinggal itu terus dimasukin di drag. Kayak gitu. Nah, karena ini kan kita tadi pakai time stretch ya. Jadi time stretch itu fitur di Studio One yang artinya dia itu akan men-stretch setiap file audio itu sesuai dengan tempo yang ada. Kayak begitu. Itu ada di bagian sini. Jadi kita bisa lihat di inspektor yang I, nah, inspektor diklik. Nah, nanti akan kelihatan ini time stretch, temponya di time stretch atau enggak. Kalau misalnya nggak mau di time stretch tinggal diklik don't follow. Nah, nanti dia yang ini nggak akan di time stretch kayak begitu. Tapi aku menyarankan di sini di time stretch. Nah, time stretch kayak begitu. Kemudian aku biasanya nih yang bagian intro cue-nya ini aku taruh paling bawah. Aku taruh paling bawah. Kemudian ini track sampai atas. Ini aku blok ya. Jadi aku blok semua. Kemudian aku klik kanan. Terus ini ada pack folder. Kemudian ketika di pack folder, nah dia jadi satu bagian. Jadi contoh misalnya aku masuki gerbangnya. Duduk di sini masuki gerbangnya.
Gitu. Ya ini, jadi udah jadi satu folder di sini. Nah fungsinya apa? Fungsinya supaya nanti kalau kita mau ngotak-ngatik bagian lagu ini akan lebih mudah. Kita mau potong-potong itu akan lebih mudah. Kayak gitu. Karena udah jadi satu bagian. Jadi kalau kita potong langsung misalnya di sini, dia langsung kepotong semua. Kayak begitu. Dengan memilih bagian ininya, apa namanya? Pack-nya. Kalau satu-satu begini kan kita potongnya cuma satu. Kalau gini kan dia langsung pack-nya. Demikian juga kalau kita mau transpose naikin turunin nada. Ya biasa aku turunin drum naikin ke atas, terus yang bagian drumnya aku matiin bloknya, terus baru ini aku transpose. Naik 2 misalnya, naik 2 semiton atau berarti naik 1 ya. Nah, berarti ya udah semua kena kayak begitu. Yang ada dalam pack folder. Yang Q-nya nggak usah, nggak kena kayak begitu. Yang mana? Nah, transpose-nya langsung itu caranya aku udah pack folder dulu. Jadi nah, cobalah balik ya. Setelah di pack folder, tek. Nah, terus supaya kena semua, aku pencet ininya. Bagian pack-nya ini. Ya, pencet. Tek, kan langsung ke blok semua. Ya, ke blok semua. Jadi aku tinggal nanti klik kanan. Terus transpose-nya berapa? Saya naik satu ton ya. Nah, gitu. Nah, tapi drumnya kita balikin lagi aja ke 0. Setelah drum jangan sampai di transpose, nanti suaranya berubah aneh. Gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya aja ya. Jadi setelah itu kan kita ini kan kita translate ya. Berarti kan temponya ngikutin tempo yang udah di set 155. Jadi dia pasti ngikutin. Nah, dia pasti ngikutin kayak begitu. Nah, makanya kita ubah di sini apa namanya? Temponya dijadikan sesuai dengan yang tertera di sini 105 misalkan. 105. Nah, intro 2 3 4 kayak gitu. Kita coba ini, kita balikin lagi ya transpose-nya. Oh iya, teman-teman kalau misalkan teman-teman tuh udah ditranspose, datanya ditranspose sama datanya itu di time thread tidak sesuai dengan tempo yang ada, biasanya eventnya tuh akan muncul seperti ini teman-teman. Di bagian akhir, di bagian sini, kelihatan nggak ya? Ini ada tanda bulat, seperti tidak kelihatan. Di sini tuh ada tanda gerigi. Kalau misalnya nggak ditranspose, dia bentuknya tuh filenya nggak ada geriginya. Kalau ada tanda gerigi berarti ada sesuatu yang dikerjakan di eventnya, kayak begitu. Entah itu temponya tidak sesuai ataupun misalnya ditranspose apa namanya nadanya. Kayak gitu. Kemudian biasanya aku kasih judul di sini. Aku kasih judul di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan yang mungkin sedang dicoba. Kita dicoba masukin ke ini biar nggak terlalu banyak. Nah, ketika udah sampai gini, temponya udah sama ya 105 ya. Nah, aku biasanya akan buat arranger biar sesuai dengan verse, chorus dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Aku biasanya ini bagian ini lihat aku di ujung sebelah kiri. Ini ada segitiga nih. Aku biasanya tarik sampai sini. Tarik sampai sini. Nah, nanti aku tarik gini, kemudian
arrangernya aku di bagian sini aku keluar. Nah, munculin. Ya. Setelah dimunculin, aku akan potong sesuai dengan markernya. Jadi misalnya pakai split tool ini pemotong pencet 3, aku potong di setiap bagian Q-nya. Kan Q di sini, berarti aku potong di sini. Berarti aku potong di sini. Kemudian ini aku tinggal kasih nama, berarti ini first. Kayak gitu. Ini apa nih? Kita dengar. Intro 2, 3. Oh, ada intro benar. Berarti kemudian di sini pasti first lagi. Nah, aku biasanya potong di sini. Potong di sini first. Kayak gitu. Jadi supaya Verse 2, 3, 4. jadi biar jatuh first-nya tuh nanti kalau misalnya kita gonta-ganti di sini pas di ketukan 1. Jadi first-nya aku berharapnya dia jatuhnya di ketukan 1 supaya nanti waktu kita ke sana itu pas bener-bener ketukan 1. Verse 2, 3, 4. Kayak gitu. Terus aku tinggal potong-potong semuanya. Nah, terus ini berarti kayaknya chorus. Chorus. Ya, terus 2, 3. Chorus. chorus lagi. Terus ini interlude ya. Interlude. Oke, interlude. Oke. Nah, kayak gitu. Coba. Chorus. Chorus. Ending. Last time. Outro. Oke, ini nanti coba dilanjutkan lagi nanti karena mungkin ada masih beberapa raba. Nah, aku biasanya kalau misalkan ada kayak begini nih, ini kan kita, Key change at nah 3. modulasi kan, Chorus 2, 3, 4. aku biasa di sini tulis nggak chorus tapi aku coba tulisnya chorus modulasi. Biar kalau nanti mau pindah-pindah bagan kita tahu, kalau dia bagian modulasi yang mana, sama yang misalnya di sini kan modulasinya tapi dia break. Chorus modulasi break. Tuh. Dari sini chorus modulasi full band misalkan. Full. Oke. Nah, kalau sudah ini aku klik terus aku blok. Aku biasa kasih warna supaya nggak bisa membedakan antara lagu ke lagu yang lain. Jadi aku kasih warna misalnya warna merah yang tebel. Ini aku tetap kasih judul. Aku masuki gerbangnya. Oke. Nah, jadi nanti ketika kalau misalnya kita nanti pencet di sini kan ada arranger. Kemudian kita buka inspektor. Nah, dia ada di sini. Gitu. Jadi ini kita bisa pindah-pindah di sini. Gitu. Nah, oke. Nah, aku sekarang sebelum aku nanti ngajarin nambah lagu yang baru, aku ngajarin ini untuk nge-mix down, ngerender dari lagu yang udah kita set tadi. Karena kita bakal nanti kan ngerendernya per lagu, nggak ada perubahan sih. Jadi aku bakal ke arah untuk bagaimana kita ngerender lagunya. Nah, setelah udah jadi begini, aku biasanya, nah ini
yang tadi nih, apa namanya, bagian yang buat ngeblok ini, ya, aku tarik sampai lagu menit terakhir lagunya di sini. Kemudian aku pencet ke song, export mix down. Kalau ini juga sama kayaknya. Kalau yang bukan Mac juga sama. Song export mix down ya. Song export mix down. Nah, yang penting ininya markernya harus. Oke. Tadi jangan muncul gini. Oke. Nah, sample rate bilang tetap 44,1, bitrate 320 kbps. Kemudian, nah aku mau ngasih tahu yang ini, export range. Jadi range-nya itu ada beberapa pilihan. Between loop, loop itu yang ini nih, yang aku bilang tadi ditarik, itu namanya loop. Between loop, nah aku biasa taruh di sini. Between loop ini antara loop yang tadi kita geser. Misalnya between its marker, nanti biasanya ada, kalau misalnya kita buat lagu, kan ada beberapa marker kan, aku masuk gerbangnya, dari Source Gospel, lagu apa lagi, itu kan between its marker, ya begitu, setiap markernya ada. Jadi aku biasa between loop aja, gitu. Kemudian judulnya apa, masuki gerbangnya, gitu. Ini formatnya bebas mau wave, tapi aku sih biasanya MP3 karena kan biasanya disiarin di grup. Kalau di wave biasanya kalau masuk grup gak bisa masuk, jadi biasanya MP3 biar nggak terlalu gede. Kemudian yang lain gak usah diapa-apain, langsung oke aja. Jadi dia akan muncul ini. Nah, kalau muncul kayak begini, kan ada kayak clipping ini, ignore aja nggak masalah. Jadi pencet no aja. Nanti dia akan muncul. Kayak gitu. Untuk mix down-nya. Ya, coba di mix down dulu. Udah? Nah, sekarang kita akan lanjut ke next song. Nah, lagu yang selanjutnya aku usul untuk kita ngambil lagu yang There is One Gospel. Yang There is One Gospel. Temnya. Seperti biasa, di blok, terus dimasukin setelah dari lagu yang pertama. Oke? Nah, dia muncul di sini. Kemudian yang tadi Q-nya geser di samping Q yang lagu sebelumnya. Supaya jadi satu track. Nanti kan jadi untuk assign lebih gampang. Jadi satu track, kemudian ini aku delete. Kayak gitu. Kemudian seperti biasa aku blok semua ya lagu There is One Gospel, kemudian di pack folder, kemudian di There is One Gospel aku kasih judul. Oke, sampai ke sini dulu. Coba buat. Nanti habis ini kita akan oke, udah jadi gini semua ya. Nah, sekarang ketika udah jadi pack folder, aku bakal taruh penggarisnya itu di penggaris depan ini. Jadi penggarisnya aku taruh di sini, di akhir ini, di awal lagu selanjutnya. Kemudian aku akan tambah marker. Terus ini kan tulis judul There is One Gospel. Kemudian aku di sini klik kanan. Aku akan klik stop at marker.
Nah, stop at marker ini fungsinya, jadi ketika lagunya selesai, dia bakal berhenti di marker tuh. Nah, ya, stop at marker. Kemudian temponya aku bakal tambah plus di sini. Nah, ini harus supaya nanti dia bakal langsung adjust dengan lagu selanjutnya. Jadi langsung di sini klik temponya sesuai yang tertera 76. Kemudian ada signature-nya. Signature-nya kan ini aku tulis 6/8, 6_8. Jadi signature-nya aku tambah time terus 6 terus 8, 6/8. Oke. Nah, dia akan berubah time signature-nya. Kayak gitu. Oke, coba. Tempo dan birama. Nah, lagu ini ada tricky. Karena lagu ini ada 3/8-nya, ada 6/8-nya. Jadi, waktu kita mau kasih verse intro chorus, teman-teman harus ambil dengar. Jadi misalkan ini kan awal seperti biasa, kita taruh loopnya sampai sini, terus keluarin bagannya, kita potong seperti biasa, potong intro, terus ini kan verse, chorus, ini chorus. Nah, di bagian ini dia ada 3/8 di sini. 1, 2, 3, 1. Nah, dia ada 3/8 di situ. Maka kita harus nambah signature di sini. Tambah signature di time 3/8. Oke. Kemudian di sini kan dia balik lagi ke 6/8. Jadi kita tambah lagi di sini 6/8. Oke, jadi intro, nah, itu setiap kali dari chorus mau ke intro lagu itu begitu. Jadi habis 3/8 masuk ke 6/8. Nah, ini juga kasus bakal muncul kalau misalnya lagu 4/4. Biasa ada yang intronya 2/4 kemudian masuk ke 4/4. Nah, kayak gitu. Jadi kudu sambil ngitung biramanya. intro, Nah, jadi setiap itu kita ubah biramanya. Tricky. Jadi ini yang waktu kita jadi tahu, oh bagiannya 3/8. Bisa kasih tahu ke WL-nya, hati-hati di situ. Atau kalau misalnya teman-teman ada waktu ngeband, misalkan bisa kasih tahu pemain drumnya hati-hati di situ buat ngedirect juga. intro, Kayak gitu ya. Nih. Terus seperti biasa selanjutnya sama. chorus, intro, Teman-teman bisa coba untuk lagu yang dari Swan Gospel ya sampai akhir dibuat kayak tadi. Dicari biramanya berubah di mana, kemudian dikasih bagannya. verse, 4, 5, 6, chorus, interlude,
sudah kayak begini, kasih 38, 68, terus kan udah dikasih bagannya kayak gitu, itu dikasih warna lagi. Tapi warnanya kalau bisa berbeda. Jadi misalnya ini warna merah, aku kasih yang kontras, warna biru. Supaya nanti di sini waktu kita pencet inspektor, dia tahu, oh lagu warna biru tuh apa, lagu warna merah tuh apa. Kayak gitu. Jadi kita nggak ke bolak-balik. Kayak gitu. Intro. Ini masih Interlude. nah gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngatur tempo ini kita makanya perlu musikalitas yang cukup peka juga. Oh berarti bagian ini ada perubahan birama. Karena sering banget yang lagu modern itu kan banyak berubah di situ. Bagian akhir terutama. 3/8 berubah ke 3/8 atau misalnya 4/4 bisa berubah jadi 2/4 karena motong setengah dua ketuknya. Kayak gitu. Nah, terus seperti biasa, nanti setelah ini kan pasti di mix down, ke song, ke export mix down, between loop lagi, jangan lupa kasih loopnya, disesuaikan dengan lagunya. Ini kan loopnya nih, disesuaikan dengan lagunya, kayak gitu. Terus song, export, mix down, misalnya ini dari Swan Gospel, udah tinggal enter aja. Kayak gitu. Dah. Yaitu cara yang sama kita terapkan kepada lagu yang lain. Lagu 3, lagu keempat juga sama. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu? Coba buat sampai 3 lagu ya. Buat 3 lagu terus nanti dibuat mix down. Jadi ini kan tadi aku masuki gerbangnya dari Swan Gospel sama terakhir lagu bebas. Jadi buat satu project 3 lagu. Aku nggak pakai signature 38. Aku delete dulu ya. Iya. Nah dia nggak selesai. Ada potong di sini pasti ada 3 ketuk. Nah untuk ngeluarin marker berarti aku palingan tinggal harus ngeluarin lagi ya di sini markernya. Karena nggak bisa di sini dia, nggak bisa di tengah-tengah. Kok bisa sih ternyata? Ini, terus tempo di sini ya bisa sih bisa. Coba memang ngaruhnya di situ aja. Kalau aku tapi kurang suka karena ngitung barnya agak susah. Bisa bleset. Walaupun kayaknya bisa geser-geser juga sih kayaknya. Nah bisa geser kok, bisa geser. Cuman aku nggak enak karena ya itu aja, nggak sesuai barnya, nggak tepat bar. Terus masalah komando aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya ingat, kayaknya sih bisa kayak gitu. Ya nggak enaknya gitu aja sih karena gantung. Gitu. Gitu. Terus ini terakhir fitur yang sebenarnya di semua DIY juga ada sih. Jadi kita tuh kalau misalnya nggak tahu temponya, kita bisa melakukan demikian. Tapi nggak semua lagu bisa sih sebenarnya. Tapi ada beberapa lagu memungkinkan. Jadi misalnya ini aku ambil satu file ala yang setia. Nah, terus kita bisa klik kanan, terus detect tempo. Misalnya kita nggak tahu temponya ya, detect tempo. Nah kemudian kita lihat di inspektor. Nah ini kadang ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Coba buat ini dulu ya. 4/4. Terus detect tempo. Oh iya.
Kalau ada beberapa lagu bisa, enggak, tapi nggak semua bisa ke detect. Jadi kita bisa detect temponya itu berapa. Ini sayangnya tidak bisa. Apa ya? Nah, nih bisa ke detect. Jadi kita kalau misalnya nggak tahu temponya berapa, oh ini kita lihat file temponya ini 70. Kayak gitu. Tapi itu tambahan aja. Kalau misalnya kita nggak tahu temponya. Ya. Coba kerja sampai 3 lagu, memungkinkan nggak? Jadi contoh kita buat baru, terus kita ambil yang ini ya tadi pelatihan. Ini tapi nggak bisa ini sih kayaknya nggak bisa. Oh bisa ininya. Paling jadi kita kopinya satu-satu. Jadi ini sama ini kita copy terus kita paste. Paling gitu satu-satu sih. Iya, itunya yang paling nanti kita perlu adjust lagi. Ini kan maksudnya. Oh. Yes. Enggak. Satu-satu. 68. Oh, enggak bisa. Arranger enggak bisa. Signature bisa. Iya, signature bisa. Berarti ya buat lagi itunya. Bagannya yang nggak bisa. Bisa. Oh, udah ada ini ya. Kita bisa digeser-geser kan? Kita langsung ke sini aja. Ini kita blok, kita geser. Dia akan geser sih. Gitu. Ikut semua. Jadi kalau misalnya ini ya kita, tapi kita blok semua, jadi kita bisa geser semua. Tuh. Ah, iya, jadi saya ini kan. Ini. Terus, nah berarti ini kita buatin arranger aja di sini. Oke. Supaya dia bisa. Kita buat arranger juga.
Jadi kan dia di sini potong, kita majuin, kita kasih penggaris. Terus aku blok ini. Kita geser. Nah, beres, sudah bisa. Gitu caranya. Jadi yang ini berarti kita kasih maju dulu aja kalau mau. Kan nggak ada maju mundur kan. Dah gitu. Jadi nanti tinggal geser-geser pakai arrangernya. Oke, kira-kira itu sih nanti teman-teman bisa coba ya. Kalau misalnya ada apa-apa butuh pertanyaan, nanti bisa kontak aku juga, misalnya lewat konatan kayak gitu. Coba sini. Ada yang mau ditanyakan? Lagi asik buat. Ya kecilnya bisa sih. Di sini nih, di ujung sini. Di samping sini. Di ujung paling bawah itu tuh deket mute sama ini kita bisa milih sebenarnya mau minimal, milih yang normal, mau milih yang tiny. Ini tah? Nggak bisa. Ini kayaknya nggak sih, kayaknya nggak bisa kalau yang ini. Itu. Ada lagi? Kalau nggak ada, aku mau kasih contoh ini sih. Satu terakhir, kalau misalnya nanti sempat ada waktu, fitur Studio One yang bisa sebenarnya emang fungsinya buat show. Cuman aku jarang pakai karena nggak bisa sambil ngedit sambil play kayak gitu. Memang ini cuman buat play doang. Contohnya kayak ini. Oh ada di sini. Di sini nih. Ini ada tanda. Nah, ya tuh. Beat sama aksennya atau mau kasih off beat. Jadi biasanya ngaturnya di sini. Kalau mau berubahin suaranya di sini. Nah, kalau misalnya mau kasih aksen bisa ditambahin. Kalau nggak mau kasih aksen matiin. Kalau beatnya mau suara beatnya tek tek teknya itu ditambahin di sini. Gitu. Oh, ya. Nah ini salah satu fitur lain dari itu ya. Jadi ini memang fungsinya memang buat perform. Jadi dia tampilannya begini. Ini tampilannya jadi memang lebih ya tinggal ngeplay doang. Intro 2, 3, 4. Ini jadi istilahnya kalau udah kayak begini udah nggak ngedit-ngedit lagi. Jadi kayak misalnya udah hari H ya berarti udah nggak ngedit-ngedit lagi. Cuma pindah-pindah bagian doang kayak gitu. Nah ini ya nanti next kalau misalnya ada kesempatan lagi kita latihan untuk pakai yang fitur show.
Ini buat perform, memang buat perform kayak gitu. Jadi dari sini nih, nah saya udah dapat udah begini, ya udah berarti tinggal di song, add to show, new show misalnya gitu. Nanti dia akan pindah ke sini show-nya. Nah ini fungsinya memang buat show, jadi ya udah tinggal gini doang bagannya. Nanti tinggal kalau misalnya ada setlistnya, lagunya ada berapa di sini bisa banyak. Ini memang fitur buat show. Jadi tapi udah nggak bisa ngedit apa lagi. Ya udah ini tinggal ngeplay sama mau pindah-pindah bagan aja. Kalau mau pindah-pindah bagan ya udah. Gitu, ini bisa diganti sih. Nah, jadi kalau misalnya mau ngulang ini ya tinggal ngulang di sini aja. Ini memang untuk show aja. Jadi kalau udah pas di sini kita nggak bisa ngedit apa lagi, nggak bisa transpose lagi, nggak bisa motong lagi. Gitu. Cuma pindah-pindah bagan. Gitu. Oke. Kira-kira sekian untuk hari ini. Jadi teman-teman bisa coba-coba masukin dari setlist buat satu setlist kayak gitu. Itu juga membantu sih kita jadi tahu bagian mana yang nanti harus berubah birama. Kadang-kala kan orang nggak tahu ya. Lagu ternyata ada perubahan 2/4 jadi 4/4 itu tricky, tipis tapi sebenarnya ada tapi orang nggak ada tahu. Kalau misalnya pakai ini jadi bisa tahu oh ini ada perubahan birama ternyata kayak gitu. Buat ngedirect tim juga. Ya, kira-kira itu. Saya kembalikan ke Nathan.